Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah mengkaruniakan kepada kita kehidupan ini. Kehidupan yang penuh dengan kesenangan yang berbalut dengan kesedihan. Banyak di antara kita yang hidup susah. Tapi sebenarnya kesusahan itu tidak lebih besar dari kesenangan yang dia dapatkan. Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini pernyataan Allah. Allah mengatakan hal itu. Lalu Allah tekankan lagi agar kita percaya atau semakin yakin, semakin tentram hati kita untuk meyakini bahwasannya bersama kesusahan pasti ada kemudahan. Bahkan Allah Jalla Jalaluh telah menentukan wasi'at rahmati kulla syai'. Kata Allah, sesungguhnya rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Tinggal kita nih, mau nggak dapat rahmat Allah SWT. Tapi ana nggak mau bicara panjang tentang hal itu, karena banyak curhatan yang masuk, banyak pertanyaan yang masuk ya, baik via konsultasi Islam atau via WA, yang kadang-kala untuk menjawab satu persatu ana sulit melakukannya. Maka lewat video ini nih, ana ingin menyampaikan bagaimana sikap seorang hamba tatkala dia dililit hutang. Baik itu hutang masa lalu atau hutang yang baru. Baik itu hutang yang ada ribanya, yang tentunya dia diminta untuk bertobat meninggalkan riba itu, atau tidak. Beberapa langkah yang harus kau lakukan. Yang pertama adalah bersabar. Kenapa? Allah sudah menentukan fa innan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran. Maka hendaklah engkau bersabar menghadapi kondisi tersebut. Tidak perlu mengatakan, andai kata aku tidak pinjam, andai kata aku tidak ketemu sama fulan yang menjadi perantara kita jadi pinjam sama dia. Tinggalkan semua hal itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat, tentunya kuat imannya, yang menjadi faktor pertama kekuatan seorang mukmin, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan di semua ada kebaikan. Artinya di setiap diri seorang mukmin itu ada kebaikan. Wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bersemangatlah engkau untuk meraih hal-hal yang bermanfaat buat diri. Apa saja. Bila hal itu bermanfaat buat kita, berusaha. Ya kita nih sabar sambil berusaha, sambil kerja, sambil berusaha untuk menabung untuk yang lainnya.
Wasta'in billah, dan kau minta tolong sama Allah. Jangan kau jadi orang yang lemah, yang putus asa, yang tidak mau bertindak. Bahkan tidak sedikit orang yang gara-gara utang bunuh diri. Ana pernah dengar dari Ustadz Abduh Tuasikal, insya Allah, kalau ana nggak salah, ketika ana berangkat ke rumahnya, bagaimana di Gunung Kidul itu menjadi daerah yang rawan bunuh diri. Di Indonesia kalau nggak salah nomor 1. Rata-rata permasalahannya masalah ekonomi. Ada istri yang punya utang 20.000 akhirnya bunuh diri. Kau jangan jadi orang yang lemah. Jangan mau kau jadi budaknya syaitan. Kau minta tolong sama Allah. Fa in asabaka syai'. Di sini pesan Nabi SAW. Andai kata engkau tertimpa sesuatu yang kau tidak ingin hal itu menimpamu, tapi itu terjadi, atau kau jadi penyebab kejadian itu. Sudahlah, ini sudah terjadi, nasi sudah menjadi bubur. Apa sikapmu? Fala taqul. Jangan kau berkata, andai kata, lau anni fa'altu kadza wa kadza, kana kadza wa kadza. Andai kata aku melakukan ini, pasti yang terjadi seperti ini. Jangan. Fa inna lau taftah amal syaitan. Lau itu andai kata itu membuka amalan syaitan. Udah, yang udah terjadi, sudah. Kau serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai hutang itu membuat dosa yang lebih besar. Karena Nabi SAW sendiri berlindung dari hutang. Karena hutang itu bisa mengantarkan engkau kepada kebohongan, ingkar janji, dan hal-hal lainnya. Dan menyebabkan hidupmu susah di dunia dan di akhirat. Kau tahu, orang yang mati syahid diampuni semua dosanya. Kecuali satu hutang. Ya udah, kau udah harus berusaha untuk bersabar dan berusaha kerja, cari kerjaan. Hal kedua, kurangin kebutuhanmu. Kau kalau punya utang, kurangin kebutuhanmu. Kau punya HP, oh HP ku harganya 2 juta, jual. Beli yang 1 juta, 1 juta buat bayar utang. Makan, oke aku punya utang, udahlah aku puasa. Puasa, nggak masalah, minta keluarga puasa. Ini abah punya utang nih. Jangan sampai punya utang tapi hidup bermewahan. Punya utang merasa ya udah memang nggak bisa bayar. Oke, kau nggak bisa bayar, kau bersabar, kau ada usaha. Salah satu usahanya mengurangi kebutuhanmu. Jangan kau meremehkan utang. Umpamanya sebulan tuh kau punya pemasukan 2 juta, utangmu 100 juta. Ya udah, dari 2 juta itu kurangin apa? Listrik, lampu, beli yang kecil, TV matikan, nggak usah nonton TV untuk sementara. Usaha jemaah, Allah ngelihat kau berusaha. Karena apa? Karena tuh orang-orang yang duitnya ada di dirimu, mereka punya hak sebenarnya untuk memenjarakan dirimu kalau kau nggak mau bayar utang. Atau kau tidak bisa membayar utang. Maka jangan sampai kau merasa udah nggak mungkin aku bisa bayar, lalu kau udah hidup seenakmu. Nggak. Kau tetap harus berusaha dengan mengurangi kebutuhanmu. Dan jangan cuma cari satu jalan keluar. Cari banyak jalan keluar. Yang ketiga, kau harus datang ke orang-orang yang punya duit, yang duitnya ada di dirimu tuh. Yang kau berhutang kepada mereka, kau datang, jangan malah kau kabur. Karena kebanyakan orang kalau punya utang, itu dia tidak mau ketemu kepada para pemilik uang. Dia berusaha untuk melarikan diri. Ketika datang tuh orang nagih, datang ke rumahnya, kita ngomong, katakan abah nggak ada. Tahu fulan datang, keluar dari pintu belakang. Itu sebagai tanda kau sudah nggak mau bayar utang. Jangan, kau seharusnya datengin mereka sebelum mereka mendatangi engkau. Supaya
kau tunjukkan kepada Allah keseriusanmu untuk membayar utang, dan kau tampakkan kepada pemilik uang kalau aku ada niat untuk membayar, dan tolong minta kepada mereka untuk ditunda. Karena kadang-kala kita nggak mau ketemu tuh sama orang yang berpiutang. Ya, berpiutang. Yang punya uang, yang uangnya ada pada dirimu. Agar mereka juga bisa berlapang dada. Dan mungkin mereka juga akan mengikhlaskan. Karena tahu fulan ini benar mau bayar utang. Jangan kau datang ke sana dengan penampilan Masya Allah. Dengan motor yang bagus, yang seharusnya kau bisa jual. Kau katakan, iya aku pakai kerja tuh motor. Iya, kau bisa beli yang lebih murah umpamanya. Sehingga pemilik uang itu lihat kau benar-benar nggak mampu. Jangan sampai nih ada orang yang ditagih utangnya malah dia marah. Aku tidak akan bayar. Iya, kau tidak akan bayar, Allah akan menghancurkan hidup. Baik. Yang keempat, engkau perbaiki hubunganmu dengan Allah. Kita kalau memperbaiki hubungan sama 10 orang kadang-kala susah. Tapi kita memperbaiki hubungan dengan satu zat yang dia itu maha pengasih dan maha penyayang. Dia cinta sama hamba-hambanya. Itu lebih mudah daripada kau cari muka ke 10 orang. Kau perbaiki hubunganmu sama Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga di situ Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan semua orang. Semua orang. Allah bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tuh Allah kalau ingin menentukan sesuatu, Allah tinggal ngomong kun, terjadi langsung. Maka kau perbaiki hubunganmu dengan Allah. Perbaiki jemaah. Allah akan perbaiki hubungan kita sama manusia. Ini poin ini sebenarnya berguna untuk semua orang yang punya masalah, bukan hanya urusan utang. Kau punya masalah di tempat kerjamu, suami punya masalah sama istrinya, istri punya masalah sama suaminya, sama tetanggamu, siapapun, kau perbaiki hubunganmu sama Allah. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu lelaki atau wanita, wa huwa mu'min, dan dia dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhir, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, pasti kita akan berikan penghidupan buat dia yang baik. Pasti. Allah yang janji. Ketika kau beramal soleh, kau kuatkan keimananmu, dan kau senantiasa mengamalkan amalan soleh, Allah akan berikan kehidupan kepadamu yang baik. Bukan Allah akan buat kau kaya, enggak. Bukan Allah akan buat mobilmu jadi baru, enggak. Banyak orang yang mobilnya baru nggak bahagia, tapi Allah akan berikan kebahagiaan kepadamu. Kau beramal soleh dan kau beriman kepada Allah. Walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kata Allah, kami benar-benar akan memberikan kepada mereka pahala, balasan dengan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Afwan, ambil tisu. Allahu Akbar. Allah akan kasih kita balasan yang lebih baik daripada amalan kita. Artinya kalau kita beramal, mungkin kita pantas digaji 10.000. Pekerjaan kita pantas digaji 15.000. Pekerjaan kita sebulan pantas digaji umpamanya 5 juta. Allah akan kasih lebih baik dari itu. Dan di surat At-Talaq ayat 2 dan 3 Allah katakan, "Waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yakni hubunganmu kau perbaiki sama Allah, Allah akan kasih jalan keluar buat kau. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih kau rezeki dari arah yang tidak kau sangka-sangka.
Kita ini punya pemasukan jelas. Kerjaan kita gajinya 3 juta per bulan. Ana punya utang 100 juta. Engkau berpikir sampai kapan Ana bayar? Kalau 3 juta itu Ana berikan saja, butuh waktu berapa bulan? 10 bulan 30 juta. Nah, berapa bulan jadi? 30 bulan lebih. Iya, 30 bulan kira-kira. Kau makan apa? Tapi kalau kau bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya duit itu datang, rezeki itu datang. Kau nggak nyangka, kok bisa duit ini datang? Allah Jalla Jalaluhu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Dia berserah, diingat tawakal ini adalah percaya dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Kita kadang-kadang masih bergantung sama fulan. Oh, kayaknya fulan bantuin ana, kayaknya fulan mungkin fulan. Kau tinggalkan itu semua, kau gantung hatimu kepada Allah dengan penuh keyakinan. Apa yang akan terjadi? Fahuwa hasbuh. Allah akan cukupi. Allah akan cukupi. Kau tahu kisahnya Nabi Ayub alaihissalam, kehilangan semua hartanya, kehilangan semua anaknya, Allah ganti buat dia. Tawakal Allah. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallah likulli syai'in qadar. Allah itu pasti menyampaikan apa yang sudah dia tentukan. Urusan Allah sudah Allah selesaikan semuanya. Allah telah menentukan ketentuan-ketentuan itu untuk segala sesuatu. Makanya kau tinggal perbaiki hubunganmu sama Allah supaya Allah berpihak sama kau. Yang kelima, banyak istighfar. Itu termasuk yang keempat sebenarnya. Memperbaiki hubungan sama Allah. Kau banyak dosa, kau mungkin banyak kemaksiatan yang kau lakukan. Atau kau merasa, aku nggak pernah berbuat dosa. Tuh, salah satu yang sudah menjadi dosa kau itu, kau merasa nggak pernah berbuat dosa. Kita makhluk yang penuh kesalahan. Maka dosa itu wajar. Maka kita istighfar, minta ampun sama Allah. Di waktu-waktu khusus kau minta ampun. Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah kepada kaumnya di surat Nuh ayat 10 dan 12, apa kata Nabi Nuh kepada kaumnya? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini salah satu faidatul istighfar, manfaatnya istighfar. Kata Nabi Nuh kepada kaumnya, aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya dia itu Maha Pengampun. Dia akan mengirimkan buat kalian air hujan yang deras, yang berkesinambungan. Dan dia akan tambahkan buat kalian harta dan anak-anak. Dan dia akan menjadikan buat kalian taman-taman, kebun-kebun, dan menjadikan sungai-sungai buat kalian. Istighfar. Baik. Yang ke-6. Kalau engkau berhutang dan engkau bertekad dalam dirimu memang untuk membayar utang itu, maka kau harus husnudzon sama Allah. Dan kau harus tumbuhkan keyakinan kepadanya kalau Allah akan bantuin engkau. Tuh buat orang yang ketika pinjam duit, dia niat, dia butuh duit itu ketika berhutang dan dia berazam untuk membayarnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Nabi SAW. Beliau bersabda, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallah an. Barang siapa yang ambil uangnya orang dan dia niat untuk mengembalikannya, membayarnya, Allah akan bayarin buat dia. Tapi kalau kau niatnya nggak mau bayar, maka nggak akan Allah bayarin. Awal kau pinjam itu menuntut kau bertobat karena kau niat tidak bayar. Tapi kalau kau niat bayar, dari awal kau pinjam ada niat mau bayar, bukan gampang-gampangin insya Allah fulan nggak
nggak bayar pun nggak apa-apa. Kau niat nggak bayar kalau gitu, maka Allah akan bayarin. Adallah. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lainnya mengatakan, Inna Allah ma'adda'in hatta yaqdiya dainahu ma lam yakun fima yakrahullah. Allah itu akan bersama orang yang berhutang sampai dia lunasin, sampai Allah lunasin utangnya itu, sampai dia juga melunasin utangnya selama dia itu tidak berhutang untuk hal yang dilarang sama Allah, dibenci sama Allah. Tuh, kalau kau utangnya riba, kau niat mau bayar, tapi kau telah melakukan sesuatu yang dibenci sama Allah, maka Allah nggak akan bayarin. Kau akan dibiarkan bayar sendiri. Na'udzubillah jemaah ya. Ingat, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Taib, yang ketujuh. Yang ketujuh baca doa. Ini amalan ya. Doa ini kau hafalin, kau baca, kau catat. Doa-doa yang diajarkan Nabi SAW untuk orang yang punya utang. Dan kau menghadap kepada Allah, berdoa, yakin kalau Allah akan mengabulkan, dan jangan berhenti. Kau terus ketuk pintu Allah, terus minta, akan dibukain insya Allah. Jangan putus asa, ketuk 10 kali, ketuk 100 kali. Oh, kalian manusia, kau cuma punya jatah 3 kali minta izin sama dia. Tapi kalau sama Allah, terus-terusan. Bahkan Allah cinta banget nih sama orang yang bersemangat berdoa dan tidak putus asa berdoa. Berapa tahun Ustaz berdoa? Sampai dibayarin sama Allah. Dan jangan putus asa. Kau cari waktu-waktu mustajab. Ya, seperti sepertiga malam akhir pada hari Jumat, antara azan dan qomat, ketika kau musafir, ketika kau berpuasa. Dan nih, ada beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang cocok untuk kau amalkan. Yang pertama, doa dari Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa ada seorang yang datang menjumpai Ali bin Abi Thalib. Orang ini datang dan dia melaporkan kepada Ali kalau dia tidak bisa melunasi hutangnya. Dia itu budak yang hendak membebaskan dirinya, tapi dia udah nggak mampu sudah. Artinya yang harus dibayar terlalu berat. Dan mungkin hasil kerja dia tidak sesuai. Maka dia minta tolong Ali membantunya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ala u'allimuka kalimat. Ini budak minta tolong sama orang. Kadang-kadang kan gitu kan. Kita minta tolong cari orang. Pak, bisa nggak bantuin anak lunasin utang kita? Itu terjadi. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ala u'allimuka kalimat. Maukah engkau aku ajarin beberapa kalimat? Allamanihinna Rasulullah SAW. Ini doa dari Nabi SAW. Kita kan yang kala minta ijazah dalam berdoa atau apa, ini doa langsung dari Nabi SAW. Dan Ali mengajarkannya kepada tu budak. Nabi SAW yang mengajarkan kepada aku, "Lau kana 'alaika mithlu jabali sirin dainan adallahu anku." Andai kata kau punya utang, utangmu itu sebesar gunung Sir, emas mungkin, atau perak. Sebesar gunung utangmu. Allah akan bayarin buat kau. Allah yang akan lunasin buat engkau. Baca doa ini jemaah. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, bantulah hamba dengan yang halal. Allahumma kfini bihalal. Cukupkanlah hamba ya Allah dengan yang halal dari engkau, agar aku tidak butuh dengan yang haram-haram yang engkau haramkan ya Allah. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan kayakan aku, cukupilah hamba ya Allah dengan karuniamu supaya tidak butuh dengan selainmu,
siapa saja. Baca tu doa. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Itu doa yang pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini sahih. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asaba afwan. Ana baca hadis yang selanjutnya. Jadi hadis ini dari Anas bin Malik, qala Rasulullah SAW li Mu'ad. Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'ad bin Jabal. Nabi ngajarin amalan buat seorang sahabat. Ala u'allimuka du'aan tad'u bihi. Maukah engkau aku ajarin sebuah doa yang kau berdoa dengannya? Ajarin sebuah amalan. Lau kana alaika mithlu jabali Uhudin dainan, kalau kau punya utang sebesar gunung Uhud. Uhud ini antum lihat, bagi jemaah, lihat tuh di Google, antum lihat, cari searching gunung Uhud supaya antum kebayang. Nabi SAW ketika menyampaikan ini, para sahabat tahu gunung Uhud besarnya kayak apa di Medina tuh gunung Uhud, supaya tergambarkan buat dirimu kalau utangmu mudah untuk dilunasi oleh Allah. Kalau kau punya hutang sebesar gunung Uhud, Allah akan lunasi buat engkau. Qul ya Mu'ad, katakan ya Mu'ad, bacalah doa ini ya Mu'ad. Maka ana sampaikan kepada antum semua dan buat ana sendiri. Katakan doa ini. Doa ini bunyinya, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihuma man tasha wa tamna'u minhuma man tasha irhamni rahmatan tughnini biha an rahmati man siwa. Ntar anak ulangi, anak akan bacakan artinya nih. Ya Allah, malikal mulk, pemilik segala kepemilikan. Allah yang memiliki segala-galanya. Engkau memberikan kerajaanmu, kepemilikanmu kepada siapa yang kau kehendaki. Engkau cabut dari siapa yang kau kehendaki. Engkau muliakan orang yang kau kehendaki. Kau hinakan orang yang kau hendaki. Di tanganmu segala kebaikan ya Allah. Dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Rahmanad dunya wal akhirah. Engkau adalah pengasih dunia dan akhirat, dan engkau adalah maha penyayang untuk keduanya. Engkau memberikan ke dunia keduanya, memberikan dunia dan akhirat kepada siapa yang kau kehendaki, dan engkau menghalangi dari dunia dan akhirat siapa yang kau kehendaki. Ya Allah, rahmati hamba ya Allah. Rahmatmu, yang dengan rahmatmu engkau mencukupi aku dari rahmat selainmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihuma man tasha wa tamna'u minhuma man tasha irhamni rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak. Baca tuh doa. Dan masih banyak doa-doa yang lainnya, tapi yang jelas tuh beberapa langkah agar engkau bisa membayar hutangmu, melunasi hutangmu. Kita mulai dari yang pertama. Anda ingatkan yang pertama apa? Bersabar. Yang kedua, bersabar sama berusaha. Yang kedua, mengurangi kebutuhanmu, pengeluaranmu dikurangin. Kau sisihkan sebagian untuk membayar hutang ya. Yang ketiga, kau jangan melarikan diri, tapi kau datangin orang-orang yang punya uang itu
yang uangnya ada di dirimu, kau minta maaf sama mereka, minta ditangguhkan. Yang keempat, kau perbaiki hubunganmu sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kau banyak istighfar. Yang keenam, kalau kau waktu utang memang niat mau bayar, kau harus husnudzon sama Allah. Allah akan bayarin hutangmu insyaallah. Dan yang ketujuh, baca doa. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Semoga utang-utang, ya Allah, kami berdoa memohon kepadamu ya Allah. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartahu. Ya Allah, jangan kau tinggalkan dosa buat kami kecuali kau ampuni. Wala dainan illa qadaitah. Dan tidak hutang kecuali kau bayarin, kau lunasin ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya huwa laka ridan wa lana fiha salah illa qadaitah ya rabbal alamin. Dan kami memohon agar hajat-hajat kami yang kau ridhai dan itu baik buat kami dalam dunia kami ya Allah. Dan ada ridhamu di situ, kau penuhi hajat kami ya Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.